Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita istiqomahan sampai akhir bulan Ramadan. Kita akan memperoleh derajat la'allakum tattaqun. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan tentang jalan menuju surga. Allah SWT memberikan syariat kepada kita semuanya melalui Al-Quran atau melalui hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW supaya kita semuanya selamat dari dunia maupun sampai ke akhirat kelak. Ketika Allah SWT menurunkan sebuah syariat atau mengutus seorang Rasul kepada kita semuanya, tentunya itu semuanya untuk memberikan kabar gembira, untuk memberikan petunjuk supaya orang-orang kita semuanya manusia selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai manusia tentunya kita mau dan menyambut seruan tersebut, sehingga kita berharap kita semuanya, diri kita, keluarga besar kita itu akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Berkaitan dengan jalan menuju surga, dengan syariat yang Allah SWT turunkan kepada kita semuanya, banyak sekali jalan-jalan sampai ke surga kelak. Tentunya hal ini ketika kita masuk ke surga, kita akan dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari adab siksa api neraka. Kalau seandainya kita mau melaksanakan perintah-perintah syariat Allah tersebut, tentunya kita akan selamat tadi, akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang kemudian bisa menjadi referensi kita semuanya, apalagi saat ini kita di bulan Ramadan, karena puasa pada bulan Ramadan ini masuk kategori dalam hadis ini, yang di mana hadis ini menunjukkan puasa bisa menjadi sarana wasilah untuk sampai ke surganya. Ada seseorang, ana rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu halala wa haramtu harama alam yajid dzalika syai'an adkhulul jannata? Qala na'am. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW perihal sesuatu hal yang bisa mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Apabila saya, kata sahabat ini, melaksanakan sholat yang 5 waktu, kemudian dia melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, kemudian dia menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah SWT, kemudian dia mengharamkan yang diharamkan oleh Allah SWT, dan tidak menambah sesuatu pun dari itu semuanya. Dia bertanya, apakah dia masuk surga? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, na'am, ya, dengan jalan-jalan yang kau tempuh itu, engkau akan masuk ke dalam surga. Apa itu? Yang pertama, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semuanya dari pertanyaan seseorang tadi. Yang pertama adalah manfaat daripada hadis ini. Yang pertama, bagaimana antusias para sahabat ketika bertanya tentang sebuah ilmu. Dan ilmu ini banyak berkaitan dengan hal-hal akhirat. Kalau para sahabat pertama bertanya kepada Nabi, tentunya banyak hal berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan keselamatannya dari siksa api neraka, bisa dimasukkan ke dalam surganya. Inilah wujud kesemangatan para sahabat yang harus kita tiru. Bagaimana mereka antusias dalam thalabul ilmi, mencari ilmu, dan suatu hal yang akan bermanfaat baginya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian intisari dari hadis ini, bahwa Rasulullah menggambarkan kepada kita semuanya dari pertanyaan sahabat ini, jalan-jalan menuju surga. Yang pertama adalah salatul maktubat, yaitu menjalankan sholat yang 5 waktu.
Sholat yang 5 waktu ini adalah suatu hal yang memang harus semestinya kita jalankan bersama. Walaupun itu semuanya, tentunya kita sebagai seorang mukmin, kita tidak akan puas dengan apa yang sudah kita lakukan atau hanya dengan sholat 5 waktu ini. Tentunya kita akan menambah dengan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang lainnya, yang dimana ini semuanya akan memperkuat daripada sholat-sholat yang diwajibkan, sholat-sholat yang maktubat yang diwajibkan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah wasumtu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Kita tahu dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat yang ke-183, sholat bulan Ramadan atau puasa pada bulan Ramadan itu sesuatu hal yang wajib. Dan orang ini, para sahabat-sahabat ini mengatakan dia melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan juga bahwa para sahabat antusias dalam menjalankan semua syariat-syariat yang Allah SWT turunkan kepada para sahabat ini. Tetapi sekali lagi juga kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, kita tidak akan hanya puas, hanya melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini. Walaupun itu juga cukup sebenarnya, tetapi mudah-mudahan dengan kita menambah dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya, Allah akan menambah pahala-pahala yang kemudian akan mengantarkan kita ke surganya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat ini berkaitan dengan syariat yang diatur, yang diturunkan kepada kita semuanya, yaitu menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan. Itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah SWT. Pada hakikatnya itu juga rangkaian dari wujud daripada kita takwa kepada Allah SWT. Bayangkan kalau seandainya kita hanya melakukan hal yang kemudian hanya dihalalkan oleh Allah SWT dan kita melaksanakannya, kemudian kita meninggalkan yang diharamkan Allah kepada kita semuanya, dengan totalitas kita meninggalkannya, itu semuanya juga bagian dari ibadah yang kemudian akan mengantarkan seseorang kita semuanya menuju surganya. Tetapi sahabat ini juga mengatakan, dan dia tidak menambahkan dan tidak mengurangi dari sesuatu hal yang disebutkan tadi. Rasulullah tetap mengatakan, ya, amalan-amalan itu bisa mengantarkan ke surganya. Intinya bahwa surga akan kita peroleh dengan amal-amal soleh, dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu tadi, dengan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, menjalankan syariat yang dihalalkan, perintah-perintah Allah SWT, dan menjauhi larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu bagian dari menjalankan ibadah amalan-amalan soleh kepada kita semuanya. Karena pada ayat-ayat yang lain, amalan-amalan soleh ini akan mengantarkan kepada kita semuanya kepada sesuatu hal yang mengembalikan di akhirat kelak. Tentunya mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Dengan hadis yang singkat ini, mudah-mudahan Allah SWT menguatkan mumpung kita pada bulan Ramadan. Kita kuatkan puasa kita sehingga nantinya akan memperoleh la'alakum tatakun, takwa akan diperoleh. Kemudian salah satu jalan menuju surganya akan kita tempuh bersama. Karena kita tahu yang namanya jalan surga ini sangat terjal. Tidak semudah melakukan amalan-amalan menuju ke neraka. Kita harus istiqomah puasa 30 hari atau 1 bulan penuh. Itu bagian dari jihad kita, kekuatan kita untuk sampai tadi menempuh jalan-jalan yang terjal supaya kita semuanya bisa ke surganya. Mudah-mudahan dengan ibrah ini, hadis ini, kita semuanya dikuatkan menjadi pemahaman kita untuk tadi melaksanakan sholat yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, berpuasa pada bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan sehingga kita semuanya sampai ke surganya dan kita dipertemukan oleh Allah SWT ke surganya yang kalau kita gambarkan surga itu sangat luar biasa, sangat istimewa untuk kita cita-citai bersama. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usini wa iyyakum bitaqwallah, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.